Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Taqwa Pengajangan, mari kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan masih dalam kajian tafsir surat An-Nazi'at yang salah sampai pada ayat ke-20. Jadi setelah Nabi Musa menyampaikan dakwah dengan metode yang halus, lembut, sampai yang paling lembut, mengingatkan, mengajak untuk bertobat, tapi tetap Fir'aun tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa. Bahkan ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya saat pertarungan antara Nabi Musa dengan Fir'aun sampai pada puncaknya, sampai Allah mengatakan fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang paling besar. Tetap saja Fir'aun ini tidak goyah, tetap dalam kesombongannya dan tetap dalam kekufurannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di ayat yang ke-21 Allah sebutkan fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirah wal ula. Ayat ini menggambarkan kondisi Fir'aun setelah Nabi Musa mengajak melalui dakwahnya yang sampai pada puncaknya.
Mungkin kalau bahasa kita kok nemen gitu. Ya, sudah dari yang lembut sampai yang paling lembut. Bahkan sampai Allah kemudian menunjukkan kebesarannya dengan menghadirkan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa, dan itu di hadapan Fir'aun. Itu di hadapan Fir'aun. Tapi fakadzdzaba wa asa. Fir'aun malah mendustai ajakan tersebut, wa asa, dan mendurhakai. Kalau bahasa kita, sudah tidak mau diajak dalam kebaikan, malah membuli gitu Pak. Ya, diajak kepada kebaikan tidak mau, tapi malah membuli. Membuli itu bahasa Pekajangan apa Pak? Mengenyek. Ya. Nah, buktinya apa? Summa adbara yas'a. Dia berpaling. Berpaling itu ya macam-macam. Diajak ngomong ning orang ngrungake, itu berpaling. Diajak ngomong adep-adepan malah balik, membelakangi, itu berpaling. Ya. Summa adbara yas'a. Dia kemudian berpaling, dan yas'a itu menentang. Yas'a itu artinya menentang. Adbara itu artinya berpaling. Berpaling dan menentang. Wis, jan Fir'aun. Apa ya zaman saiki sih ono Pak model ngono Pak. Diajak kebaikan, diajak kembali kepada Allah, malah muni-muni, malah terus ngunek-ngunek, terus malah dengan congkaknya berpaling dan menantang. Ini loh bahasa yang Allah sebutkan itu sampai dengan menantang. Wong nek waninan ngene kan biasanya duwe dekengan Pak. Gimana Pak? Pokoknya nggih mawon. Punya dekengan ini Fir'aun ini. Fahasyara fanada. Nah ini dekengannya, ini kaumnya. Fahasyara fanada. Maka kemudian Fir'aun setelah berpaling dan menentang dakwahnya Musa, dia kemudian mengumpulkan kaumnya, memanggil kaumnya, wabil khusus pembesar-pembesarnya. Siapa Pak? Haman. Terus siapa lagi? Wes nek kenal si cidok wae ya timbangku jawab orang genah. Dan ketika sudah kumpul semua, apa kalimat yang keluar dari lisannya Fir'aun? Dikumpulkan pembesar-pembesarnya, malah dia ngomong faqala ana rabbukumul a'la. Loh, ini loh, ini puncak kehancuran Fir'aun ini di sini Pak, kalimat ini, ana rabbukumul a'la. Ya, setelah semua dikumpulkan menteri-menterinya, maka dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau di Indonesia kan baru panglima tertinggi gitu kan. Ya. Ini sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya ini yang kemudian membuat Allah semakin murka, membuat Allah semakin marah. Maka di ayat yang ke-28
5 Allah katakan fa akhadahullah nakalal akhirah wal ula. Kemudian Allah memberikan siksaan, mengazabnya yang pertama dan yang terakhir. Ini kalau saya tanyakan jenengan mesti belum paham. Maksudnya azab yang pertama dan terakhir itu apa? Yang terakhir apa yang kedua? Ini perlu kita buka tafsirnya. Karena Allah mengatakan setelah Fir'aun berkata aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, lalu Allah mengazabnya dengan siksaan yang pertama dan yang terakhir. Al-ula wal al-akhirah wal ula. Nakal al-akhirah wal ula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini para ulama-ulama tafsir kemudian berbeda pendapat. Nah, ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Tentang apa? Tentang bentuk siksaan dan azab yang dimaksud di dalam ayat 25. Fa'akhadallahu nakalal akhirah wal ula. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa siksaan yang dimaksud adalah siksaan ketika masih di dunia. Maka lal akhirah wal ula. Lah siksaan bagi Fir'aun saat di dunia, saat masih hidup itu bentuknya apa? Para ulama sebagian berpendapat bentuknya adalah saat ditenggelamkan di Laut Merah, lalu kemudian dimasukkan di dalam kubur. Apanya? Jasadnya. Ya. Walaupun pada akhirnya jasadnya kemudian diangkat kembali. Berarti sampai hari ini jasad Fir'aun di dalam kubur apa di dalam etalase, Pak? Etalase, jenengan pernah lihat, Pak? Sekali-kali lihat itu. On Fir'aun. Maka Bapak Ibu, ulama-ulama yang berpendapat bahwa nakalal akhirah wal ula, siksaan itu diberikan pada pertama dan terakhir berdasarkan firman Allah, hatta idza atrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Di ayat ini surat Yunus menjelaskan isi daripada surat Nazi'at ayat 25 tadi. Penjelasannya ada dalam surat Yunus ayat 90-91. Kata Allah, hatta idza atrakahul gharq, dan ketika Fir'aun itu hampir tenggelam. Jadi masih dikasih kesempatan, tidak langsung tenggelam, hampir tenggelam. Qala Fir'aun kemudian berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil.
Ketika hendak tenggelam, maka Fir'aun sempat mengatakan, sekarang saya beriman, ya, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Nah, saya mau nanya ini Bapak Ibu, Bani Israel itu termasuk keturunan yang baik apa tidak? Ayo jawab sambil saya tak minum. Saya itu kadang-kadang sudah pegang mic lupa minum, kasihan yang buatin minuman. Dijawab dulu, dipikir dulu. Bani Israel ini keturunan yang baik apa yang tidak? Coba. Pripun sudah kepanggil? Ini sudah tiga tegukan loh. Loh kok sekarang Israelnya seperti itu loh, itu loh Pak. Israel yang sekarang itu termasuk Bani Israel bukan? Keturunan Israel bukan? Keturunan yang baik apa yang tidak baik? Yang sekarang, yang sedang menjajah Palestina. Oh biyen apik saiki. Ini perlu membaca sejarah memang. Israel itu namanya siapa sebetulnya Pak? Israel itu nama siapa? Nabi siapa yang disebut Israel? Nabi Yakub. Maka jenengan jangan melaknat Israel, keliru. Yang dilaknat siapa? Yahudinya. Ya Bu ya. Yang dilaknat Yahudinya, jangan Israelnya. Sekalipun ada dari keturunan itu yang tidak baik. Ya, keturunan dari Israel tapi yang tidak baik ada. Sampai sekarang ya nyatanya yang kita lihat seperti itu. Bahkan bikin gregeteng ati, nggih Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun. Sekalipun ketika mau tenggelam dia sudah mengatakan, aku beriman tidak ada Tuhan melainkan apa? Tuhan yang dipercaya, yang diimani oleh Bani Israel. Fir'aun itu yang ngaku Islam nalika Maklub itu ya sempat ngaku Islam, karena di dalam ayat ini disebutkan wa ana minal muslimin. Itu Fir'aun yang ngomong, Pak. Ini aneh. Ya. Maka menjelang tahun politik ini ya banyak orang ngaku Muhammadiyah. Banyak orang ngaku orang baik. Ya apa tidak? Ya wajar. Wong Fir'aun yang jahatnya seperti itu sampai ngaku-ngaku sebagai Tuhan yang tertinggi saja, di saat akan tenggelam masih mengaku apa? Wa ana minal muslimin. Tapi kan Allah kemudian tidak menerima tobatnya. Bahkan Allah katakan A'al-ana itu bahasa Indonesianya, ini kan bahasa Arab ya. A'al-ana itu bentuk pertanyaan Allah kepada Fir'aun, kenapa sekarang baru ngaku? Itu Pak. A'al-ana waqad asaita. Kenapa kamu sekarang baru ngaku beriman? Kenapa sekarang kamu baru mengaku sebagai muslim? Waqad asaita, padahal kamu telah durhaka. Ya, qablu wa kunta minal mufsidin, yang dari dulu kamu itu ingin kerusak. Sekarang baru ngaku-ngaku menjadi orang yang baik. Maka Allah tidak menerima tobat Fir'aun itu. Allah tidak menerima tobatnya
Fir'aun ini tiling-iling. Kalau mau tobat jangan nunggu seperti Fir'aun, ya Bu ya. Iya, kalau mau tobat jangan nunggu kondisinya seperti Fir'aun, sudah mau tenggelam baru ngomong amantu, ya. Apa tadi? Amantu bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sudah telat itu. Maka Allah tidak terima tobat dia dan Allah menyiksanya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kemudian Allah menyiksa Fir'aun itu setiap apa jadwalnya? Setiap pagi dan sore. Lah tapi jasadnya kok masih utuh. Dibuat mumi, dibuat balsem, diawetkan. Itu kan jasad. Ya. Tapi hakikatnya berdasarkan Al-Quran ini, dalil ini, an-nar yu'rabuna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah senantiasa memperlihatkan kepadanya siksa neraka ghuduwwan wa 'ashiyya di waktu pagi dan sore. Wis kaya ngombe obat ya, disiksa tapi kayak minum obat, jadwalnya ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa itulah penyebab firman Allah pada ayat berikutnya, wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Dan pada hari kiamat nanti maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan pengikutnya. Ingat, Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang sangat-sangat dahsyat. Maka jangan asal ikut-ikutan, bahaya. Ya, kita ngikut orang nggak benar ternyata, ya nanti dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang yang tidak benar itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keterangan ini menunjukkan bahwa azab yang diberikan Fir'aun ketika di dunia, ketika di alam barzakh, dan ketika nanti di akhirat itu beda. Itu beda, tidak sama. Meskipun secara lahiriah kita lihat ya jasadnya masih utuh, tapi hakikatnya siksaan yang Allah berikan itu setiap pagi dan petang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam barzakh itu alam penghubung antara alam dunia dengan alam akhirat. Nanti kita semua akan mengalami. Kalau sekarang ya belum, masih hidup, tapi nanti semua akan mengalami. Nanti yang di alam barzakhnya sudah selamat, karena yang ditunjukkan bukan neraka tapi surga, nanti kesananya insya Allah lebih selamat lagi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keselamatan pada saat di alam barzakh. Itu pendapat pertama, Pak, bahwa yang dimaksud siksaan pertama adalah di dunia, yang dimaksud siksaan kedua adalah di alam kubur tadi. Ya, ini pendapat pertama, ya, tafsir dari fa'akhadahullahu nakalal akhirah wal ula, surat An-Nazi'at ayat 25. Nah, sekarang pendapat kedua bagaimana? Pendapat kedua mengatakan bahwa siksaan yang pertama adalah perkataan Fir'aun sendiri bentuknya, yang mengatakan waqala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairih. Wahai penduduk Mesir,
aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Kalau tadi yang pertama kan mengaku aku adalah Tuhan yang paling tinggi, ya. Di waktu yang lain dia mengatakan kepada penduduk Mesir, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Mungkin nek ngomongnya sih rada bisa ditoleransi. Aku ora ngerti nek ana wong luwih sugih saka aku, itu mungkin sik mending. Iki ngomongnya priye mau, Bu? Aku ora ngerti nek ana Tuhan selain aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Menurut pendapat kedua, siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir, nakalal akhirah wal ula, itu adalah perkataannya sendiri, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Sementara yang kedua mengatakan, aku tidak melihat adanya Tuhan selain aku. Dua-duanya inti perkataannya sama, Pak. Dalam sejarahnya, perkataan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, dan yang kedua mengatakan tidak ada Tuhan, ya, yang aku ketahui selain aku, ini jaraknya kurang lebih 40 tahun. Perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua. Berarti Fir'aun umurnya piro gimana? Ada yang tahu Pak umurnya Fir'aun? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Rasa dipikir. Ya, jawabnya wallahu a'lam bis-shawab. Nah, di sini Ibnu Abbas termasuk yang menjelaskan bahwasanya Allah sengaja membiarkan Fir'aun dengan perkataan pertama itu. Di saat dia perkataan pertama itu diucapkan, ya, Allah kemudian, ya, memberikan hukumannya justru ketika dia mengatakan pada ucapan yang kedua. Ketika mengatakan apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan selain daripada diriku, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memang sengaja membiarkan Fir'aun berbuat zalim, akan tetapi Allah tidak lalai. Allah punya catatan, ya, termasuk kezaliman Yahudi, ya, yang ada di Palestina ini kan sudah ada dalam catatan Allah, sudah ada dalam ketetapan Allah bahwa mereka akan berbuat kerusakan, la tufsidannal marratain, ya, akan berbuat kerusakan 2 kali. Fil ardi itu di bumi mana? Di bumi Syam. Bumi Syam itu meliputi Yordania, Syria, Palestina, Lebanon, ya. Maka daerah wilayah situ kan betul-betul ancur-ancuran. Ya, yang membuat rusak orang-orang Yahudi. Dari dulu itu seperti itu. Ya, sejarahnya memang seperti itu. Maka itu masuk dalam catatan Allah. Innallaha la yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah, ya, membiarkan orang-orang zalim itu sampai nanti Allah mengambil kesempatan untuk menyiksa sehingga dia tidak akan bisa lolos dari siksaan Allah. Maka hati-hati Pak, jangan berbuat zalim. Kadang-kadang ada orang yang lupa, ketika berbuat zalim aman, terus malah berbuat zalim lagi. Allah itu nyatet, dan Allah sengaja membiarkan sampai nanti Allah dapat mengambil kesempatan kapan untuk menyiksanya, ya.
Kan orang kalau berbuat dolim kemudian sukses, kedolimannya menang gitu ya, kan pasti merenges toh Bu. Merenges atau cengengesan? Ya merasa bangga, berhasil, tidak ada yang berani, dianggap sukses, itu tidak luput dari catatan Allah. Sampai nanti dia akan berbuat dolim lagi, dan kemudian ada kesempatan bagi Allah untuk memberikan siksaan kepada orang itu. Innallaha la yumlil lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Itu pendapat kedua. Jadi pendapat kedua, bentuknya siksaan itu adalah kedua ucapan. Ucapan pertama mengaku ana rabbukumul a'la, ucapan kedua mengaku ma'alimtu, aku tidak tahu lakum, ya, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu, ya, min ilahin ghairi, selain daripada aku. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan siksaan pertama itu akibat kedustaan dan kedurhakaannya, lalu Allah kemudian mengatakan, ya, Fir'aun, ya, berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, pendapat-pendapat ini dirangkum ya dari beberapa kitab tafsir. Ya. Penjelasannya bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya. Penjelasannya begini, azab atau siksa di akhirat yang diberikan Allah kepada pelakunya itu bukan hanya berkaitan dengan amalia semata. Misalnya karena merampok nanti pasti disiksa, karena mencuri pasti disiksa, ya. Tetapi keyakinan yang salah pun dapat mengundang siksa Allah. Bukan hanya amalia saja. Kalau merampok kemudian nanti akan disiksa, mencuri, garong, begal itu pasti. Tapi keyakinan yang tidak nampak itu juga dapat mengundang siksa Allah. Ya. Ini misalnya nih, ya, di Indonesia ini kan sudah banyak agen-agen Zionis ini. Ya. Di Indonesia ini sudah banyak agen-agen Zionis. Cirinya apa? Ya membela Yahudi, ya, membela Yahudi, Zionis tadi, Zionis Yahudi, ya. Kalau ditanya pendapatnya gimana menurut Anda berpihak kemana? Oh, saya berpihak kepada Zionis Yahudi, ya. Kenapa? Loh, Hamas itu nyerang duluan kok. Nah, itu keyakinan begitu dapat mengundang siksa Allah nanti, ya. Maka hati-hati, kan sudah banyak yang seperti itu. Jadi bukan hanya amaliyah Pak yang dapat mengundang siksa Allah, akan tetapi keyakinan yang salah itu juga dapat mengundang siksa Allah, azab dari Allah. Maka hati-hati, kenapa? Karena azab Allah ini sangat terperinci. Sebab Allah punya catatan kezaliman setiap hambanya. Apakah zalim itu dilakukan pada dirinya sendiri? Apakah kezaliman itu dilakukan pada orang lain? Itu termasuk. Kezaliman terhadap diri sendiri apa? Coba, contohnya apa Bu? Kezaliman terhadap diri sendiri contohnya apa? Bunuh diri, ya kan? Menyakiti diri sendiri, menyiksa diri sendiri, ya. Apalagi kezaliman terhadap orang lain. Maka Allah mengazab Fir'aun itu karena apa? Perkataan yang pertama dan yang kedua. Bukan karena dia melakukan perampokan, tapi dia mengatakan apa? Yang pertama ana rabbukumul a'la, yang kedua ma'alimtu, ya, aku tidak tahu, min ilah ghairi,
adanya Tuhan-Tuhan selain aku. Maka Bapak Ibu, orang-orang kafir nanti di akhirat pun akan dibedakan. Ini kalau menggunakan bahasa kafir yang baik, boleh enggak saya? Bu, boleh enggak saya menggunakan bahasa nanti di akhirat Allah bedakan kafir yang baik dan kafir yang tidak baik, boleh enggak ini? Saya minta pendapat panjenengan. Bukan ada yang mosok kafir kok dianggap baik, terus kita pakai istilah apa gitu. Nanti di akhirat itu antara sesama kafir pun akan dibedakan oleh Allah di dalam pembagian azab, ya. Kafir yang apa ya? Saya mau ngomong kafir yang baik kok nggak pantas ya Pak Haji Kosim ya. Ini saya harus konsultasi sama Pak Haji Kosim ini. Pakar bahasa ada nggak pakar bahasa di sini? Pak, nih Pak, kalau saya pakai istilah kafir yang baik boleh nggak ini? Boleh Bu? Boleh ya? Ya wis po'o. Waduh, iki kok sing tanggung jawab di hadapan Allah saya panjenengan. Maksudnya begini, kafir yang baik itu kafir yang normal, Pak. Normal sebagai manusia. Yo dia itu kafir, ya. Dia manusia normal. Normalnya manusia kan punya sisi-sisi kemanusiaan. Itu normalnya manusia. Punya sisi-sisi kebaikannya. Contoh-contoh, menolong, wah ya Allah, menolong. Bahkan ada kok orang kafir yang membiayai tetangganya masuk pesantren. Ada. Bahkan coba lihat demo-demo di beberapa negara di dunia. Itu yang demo bukannya Islam kan? Yang berpihak kepada Palestina bukan hanya Islam. Mereka orang kafir. Lah nanti di akhirat adabnya tidak sama antara kafir yang normal mempunyai sisi-sisi kemanusiaan dan kafir yang tidak normal, yang kejamnya luar biasa dan berbuat dolimnya luar biasa. Tapi kedua-duanya tetap akan kekal di neraka. Mending di berarti Bu, mending kafir sing normal apa sing ora normal? Orang mending kafir nggih. Dua-duanya ditetapkan di dalam neraka dan kekal. Kalau kafir itu pasti kekal. Kafir itu pasti kekal. Ya. Abadan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian manusia yang sombong, perhatikan Bapak Ibu, manusia yang sombong itu sulit untuk menghilangkan kesombongannya. Coba jenengan lihat di lingkungan jenengan, lihat di lingkungan kerja panjenengan. Karakter itu sulit untuk dirubah. Fir'aun sepanjang 40 tahun jaraknya perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua intinya sama, walaupun kalimatnya berbeda. Kalimat pertama mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kalimat kedua, aku ora ngerti nek ono Tuhan selain aku. Loh, kuwi kan model manusia sombong kuwi ya ngono. Bahasanya beda, tapi yang dimaksud sama apa? Mengunggulkan dirinya sendiri. Ada enggak sekarang yang seperti itu? Ada Pak. Panjenengan berarti termasuk peneliti ya. Peneliti orang-orang sombong gitu. Hati-hati loh Pak. Jangan-jangan malah dalam diri kita itu yang ada kesombongan ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya
dari perkataan pertama dan kedua itulah, ya Allah, kita ditunjukkan bahwa kesombongan manusia itu kalau sudah sampai pada puncaknya justru akan melahirkan kesombongan-kesombongan baru. Walaupun dalam kondisi terpuruk, tapi kesombongan itu akan tetap eksis. Kesombongan itu akan tetap ada. Nah, kira-kira Fir'aun sama iblis ini duluan mana masa hidupnya, Bu? Fir'aun sama iblis duluan mana? Iblis. Maka di antara pasukan iblis tidak hanya yang tidak kelihatan, yang kelihatan seperti Fir'aun itu ya termasuk pasukannya iblis. Nah, kalau sekarang Benyamin Netanyahu seperti itu, yaitu bagian daripada pasukan iblis. Benyamin Netanyahu mengatakan, gampang, hajar saja terus, gempur saja terus Gaza. Urusan Amerika itu gampang, urusan Inggris itu gampang, pasti akan membela Zionis Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Netanyahu dalam berbagai forum. Apakah sekarang yang terjadi di Palestina seperti itu berjalan begitu saja? Tidak, itu sudah ada blueprint yang kemudian bocor surat rahasia itu, bahwa mereka akan mengusir paksa 2,5 juta penduduk Gaza. Mengusir paksa. Karena mereka akan mendirikan apa? Kerajaan Haikal Sulaiman. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, Jawa Tengah masih tertinggi dalam pengumpulan dana untuk donasi kemanusiaan di Palestina. Sekarang yang masih eksis per Jumat kemarin itu Kabupaten Sukoharjo, ya hampir 500 juta Kabupaten Sukoharjo, kemudian diikuti Kendal. Ya, mudah-mudahan Pekalongan masih terus untuk menghimpun dana kemanusiaan. Saya juga masih ditugaskan keliling, Pak, muter untuk mengumpulkan dana kemanusiaan. Ya. Dan ini WNI yang di sana sudah mulai diungsikan ke Mesir. Ya, ibu-ibu yang anaknya kuliah di Mesir tenang, insya Allah di Mesir masih aman-aman saja. Walaupun banyak daerah di wilayah Mesir, terutama di Ramallah, yang berbatasan dengan Palestina. Dan jangan kemudian berpikir nanti anak saya mau kuliah ke sana bagaimana gitu ya. Kalau kuliahnya di Gaza ya rawan. Kan ada Universitas Gaza. Dan itu banyak juga mahasiswa Indonesia, sekalipun tidak sebanyak mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Ya. Ya kalau mau aman, tidak ada peperangan, ya kuliahnya di UMPP, Pak. Aman insya Allah. Ya Pak ya. Bisa main tenis, bisa main basket, monggo lah gitu. Ya, makan ya bisa pulang gitu ya. Nek belum ada duit ya bisa lobby ya, bayarnya dicicil kan gitu. Nah, ini banyak orang tua khawatir gara-gara peristiwa ini. Bapak Ibu, akhirnya di ayat yang ke-26 Allah katakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal yang demikian, yaitu pada peristiwa yang dialami Fir'aun, pada peristiwa yang dialami Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jadi indah sekali bahasa Quran ini, Pak. Setelah menceritakan prosesnya bagaimana, apa yang terjadi di dalamnya, metode apa yang dipakai dalam dakwahnya, bagaimana sikap ya Nabi Musa kepada Fir'aun, sampai kemudian Fir'aun tetap berpaling, ya, maka kemudian Allah katakan, inna fi dzalika la ibaratan liman yakhsha. Dalam kejadian-kejadian semacam itu sesungguhnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya di sini. Hikmah dari kisah Fir'aun di mana Allah menceritakan bagaimana Fir'aun dan kehancurannya kepada orang-orang musyrik, ini untuk menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir, orang-orang yang menolak dakwah, nasibnya akan sama seperti Fir'aun. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian ini sampai kisahnya kepada orang-orang musyrik, maka sikap orang musyrik itu juga terbelah menjadi dua. Ada yang kemudian taubat kepada Allah dan betul-betul berserah diri kepada Allah, wa ana minal muslimin, tapi juga sebaliknya masih tetap ada yang kekeh dengan pendiriannya, masih ada yang kemudian mereka tetap dalam kesyirikannya. Ya, mereka yang kemudian beriman kepada Allah akan selamat dunia dan akhirat, walaupun mereka awalnya musyrik. Tapi setelah kemudian yang satunya tsumma adbaro, ya, yang kedua mereka yang adbaro yas'a, mereka berpaling bahkan menentang dakwah ini, akan hancur sebagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Ya. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya di sini. Ya, tidak harus seperti Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun kan jelas penguasa yang punya kekuasaan. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia biasa juga, ya, yang tidak punya kekuasaan tapi punya sifat yang mirip-mirip dengan Fir'aun. Itu hati-hati, ya. Kita punya keluarga disuruh sholat kok angel. Itu jangan-jangan dulu ngajinya sama Fir'aun. Ya. Karena sibuknya dengan dunia, sibuknya dengan pekerjaan, sibuknya dengan karir, itu masih ada orang-orang yang seperti itu. Wong kita yang sholat saja, ya, namun kemudian sering menunda-nunda waktu sholat. Tidak sholat kecuali, ya, sholat subuh itu jam 8, tidak sholat kecuali sholat duhur menjelang asar, tidak sholat kecuali sholat asar menjelang maghrib, dan seterusnya. Ya, maka itu termasuk orang yang juga sombong walaupun dia sholat. Ya, maka hati-hati di sini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Apa yang akan kita dapatkan dari ayat 27 dan sampai dengan ayat 33. Insya Allah nanti akan lebih menarik lagi kajiannya, ya, setelah kita mempelajari bagaimana, ya, sikap Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa alaihi salam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini berkaitan dengan tafsir surat An-Nazi'at. Ngajinya pelan-pelan,
tidak usah buru-buru, diikuti terus biar tidak terputus, ya. Insya Allah nanti setelah selesai surat An-Nazi'at kita lanjutkan ke surat-surat berikutnya. Ini baru tafsir juz amma, ya, yang ada pada juz 30. Demikian yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan tetap semangat dalam thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.